warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memelihara dan tidak pernah berhenti memberikan hidayah bagi umatnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada pemimpin Nabi dan Rasul, baginda Muhammad SAW, dan beserta para keluarga dan sahabat beliau. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang kisah sahabat Nabi yang berjudul Abdurrahman bin Auf, orang kaya yang dijanjikan surga. Abdurrahman bin Auf merupakan sahabat Rasulullah yang setia. 2 hari setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk dan berbaiat memahami Islam, sahabatnya Abdurrahman bin Auf juga melakukan langkah serupa. Hingga kelak, kedua sahabat itu menjadi 2 dari 8 orang awal yang dijanjikan masuk surga, yang dikenal sebagai As-Sabiqun al-Awwalun. Sejarah mencatat Abdurrahman bin Auf merupakan sahabat Rasulullah yang kaya raya dan akan kegemarannya untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika menilik ke belakang, tentu saja hal tersebut tak jauh dari didikan ayahnya, Auf bin Abdurrahman Auf, tentang menepati janji dan mencintai sesama. Hingga nilai bijaksana, setia, dermawan terus melekat padanya ketika beranjak dewasa. Dalam satu kisahnya yang terkenal di Madinah yang tampak tenang, saat itu mendadak ramai. Warga dan para pedagang berlarian menuju jalan. Rupanya Khalifah Abdurrahman bin Auf dengan 700 ekor unta lengkap dengan dagangan memasuki Madinah untuk disumbangkan. Singkat cerita, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang saat itu sedang menyampaikan hadis-hadis Rasulullah teringat hadis yang menerangkan bin Auf. Dia berkata, semoga Allah melimpahkan berkahnya bagi Abdurrahman dengan baktinya di dunia serta pahala yang besar di akhirat nanti. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa Abdurrahman bin Auf akan masuk surga sambil merangkak. Mendengar hal tersebut, seorang sahabat berlari kencang mencari Abdurrahman bin Auf untuk menyampaikan kabar gembira tersebut. Hingga akhirnya Abdurrahman bin Auf menemui Aisyah radhiyallahu anha dan bertanya, "Wahai ibunda, apakah ibunda mendengar sendiri ucapan itu dari Rasulullah?" Jawab Aisyah, "Ya, aku mendengar sendiri." Mendengar hal tersebut, Abdurrahman bin Auf kegirangan sambil berkata, "Wahai ibunda, saksikanlah seluruh unta lengkap dengan dagangan di punggungnya masing-masing. Aku dermakan untuk fisabilillah." Teman-teman yang sama berbahagia, pria yang berfisik gagah dan tampan itu memiliki kulit kemerah-merahan, rambut tak beruban, dan tangan serta jari yang besar. Ketika berjalan, ia terlihat sedikit pincang karena cacat pada kaki yang diperoleh saat jihad di jalan Allah pada perang Uhud. Mendapat perlakuan tak mengenakan dari kaum Quraisy, hijrah juga dilakukannya atas seizin Rasulullah. Tak berselang lama, ia bersama sahabat lainnya hijrah ke Habsyah. Peristiwa itu terjadi pada saat Rasulullah SAW diutus pada tahun kelimanya. Namun demikian, Abdurrahman bin Auf tak bisa bertahan lama di daerah tersebut. Panggilan hatinya menyerukan untuk kembali ke Madinah dan membantu Rasulullah SAW menyebar Islam. Selang beberapa waktu, ia kembali mengikuti hijrah ke Madinah hingga akhirnya ia hidup bahagia. Selain membantu menyebarkan Islam, ia juga menjadi pengawal setia Rasulullah meskipun di luar kehidupannya yang lain, ia merupakan pengusaha sukses dengan usaha dagangnya. Hasil yang dihasilkan dari pekerjaan yang disukainya
tak lantas menjadikannya sombong dan menikmati kekayaan. Sebaliknya, ia memanfaatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dengan percaya pada jaminan Allah. Dalam cerita ini ilustrasikan bahwa Abdurrahman bin Auf tidak merangkak karena sulitnya masuk surga. Sebaliknya, ia sangat dekat dengan surga sehingga ia tak perlu lagi berjalan dan hanya perlu merangkak saja. Itulah tadi kisah tentang sahabat Nabi yang dijanjikan Allah untuk masuk surga. Semoga kita semua dapat mengikuti jejak beliau untuk dijadikan pembelajaran di kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.